Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Ilustrasi ini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sebagai seorang guru, Kak Agus jangan ngorok dulu. Kita ada rekam, Kak Agus. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa siswa seperti biji tumbuhan yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Namun, pertumbuhan biji tersebut sangat bergantung pada kondisi lahan tempat yang ditanam. Kita ulang lagi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa siswa seperti biji tumbuhan yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Namun, pertumbuhan biji tersebut sangat bergantung pada kondisi lahan tempat ia ditanam. Jika biji ditanam di lahan yang subur, mendapatkan air yang cukup, sinar matahari dan nutrisi yang diperlukan, maka biji tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan kuat. Sebaliknya, jika biji ditanam di lahan yang kering, kurang air, dan kekurangan nutrisi, maka biji tersebut akan sulit tumbuh dengan baik dan mungkin tidak mencapai potensi sepenuhnya. Dalam konteks pendidikan, guru sebagai petani harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan dukungan bimbingan, dan
memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya yang diperlukan agar siswa dapat berkembang optimal. Seorang guru harus memahami kondisi dan kebutuhan setiap siswa, serta memberikan perhatian yang sesuai untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Dengan demikian, melalui ilustrasi ini, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan siswa sebagaimana petani merawat tanamannya agar tumbuh subur. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara terdiri dari yang pertama, kemerdekaan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru juga harus mampu mengadakan perubahan budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu asah, asih, dan asuh. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpihak pada murid. Penerapan di kelas. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang berikutnya, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baik secara individual maupun kelompok. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih.